teman-teman, kembali lagi di Pikir Carry TV. Yo. Kali ini kita akan membahas tentang horor lagi ya. Nggak bosan-bosan tentang horor karena memang banyak sekali yang perlu diulik tentang horor ini ya. Kali ini kita kedatangan teman dari Kebumen, lahiran Kebumen tapi bekerja di Jakarta. Beliau ini bekerja di salah satu bandara di Indonesia, yaitu kita akan mengulik horor di bandara itu. Penasaran kan seperti apa? Ini dia, kita perkenalkan. Iya, selamat datang Mas Aji ya, Mas Aji. Mas Aji. Mas Aji ini kesibukannya selama ini apa? Ya jadi ini aja lah Mas. Apa? Sebenarnya pihak pengamanan ya, pengamanan bandara. Bukan security tapi security beda. Sambil ngerokok Mas Aji boleh. Makan pisang itu tapi dan lancar. Berapa tahun ini Mas Aji bekerja di kalau di bandara tersebut wes 5 tahun lah. 5 tahun? Kurang lebih 5 tahun. Jadi pengalamannya sangat luar biasa ya. Lumayan lah. 5 tahun itu nggak waktu sedikit Mas Aji ya. Terus panjang. Kalau buat jalan itu bisa sampai Amerika mungkin. Iya. Bisa balik sedikit lah. Ya sebelum ke ranah horor nih Mas Aji. Sebelumnya Mas Aji ini sebelum ada pandemi ini kan jelas ya sepi. Sebelum ada pandemi itu kan ramai. Kondisi ramai itu apakah kejadian-kejadian horor itu sering terjadi di bandara? Sebelum pandemi aja, waktu ketika kami itu aja sudah horor, apalagi sepi seperti sekarang. Ya, sebelum ada pandemi, cerita-cerita paling nyeremin gimana bandara? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih ada beberapa. Cuma kan karena saya nggak terlalu sensitif gitu dengan hal-hal tersebut. Paling seperti saya pernah waktu itu adalah walking patrol. Apa itu? Wah, jalan-jalan. Patroli jalan-jalan lah. Ya. Itu mengelilingi bandara. Saat itu lebih ke bau-bau bunga yang seperti itu, padahal nggak ada bunga itu loh Mas. Kan posisi taman. Posisi nggak ada taman, nggak ada bunga, tapi bau bunga taman itu kenceng banget. Sampai saya memastikan lagi, setelah masuk saya pastikan lagi keluar itu masih ada. Padahal kan posisi bandara taman jauh Mas. Nggak ada taman malah. Nggak ada taman. Di bandara itu, di dalam bandaranya kan nggak ada taman Mas. Itu paling itu sih. Cuma kalau dari cerita-cerita warga lingkungan bandara banyak Mas. Dari warga itu sebenarnya seperti apa? Lebih karena mungkin bandara tersebut legendaris ya. Bandara lama, bandara yang tingkat kehororannya lebih lah pokoknya. Jadi di situ ada yang saya alami juga di situ. Suatu ketika ada buka tenan makanan baru itu loh, restoran baru. Buka stand baru. Restoran baru. Jadi buka di situ mungkin karena nggak syukuran gitu ya, ada tasyakuran di situ, nggak ada selamatan lah kalau bahasa Jawanya, nggak ada selamatan. Itu satu kru restoran tersebut itu kesurupan semua Mas. Kerasukan. Itu dari maghrib sampai jam 12 baru selesai evakuasi. Evakuasi semua itu kesurupan sama ya ulama situ kan. Langsung apa satu persatu? Satu persatu hari itu juga. Gimana sih ya? Satu persatu tapi
Oh, gara-gara mati. Gantian. Gantian. Sambet semua asalnya begitu. Si A, si B, si B, si C. Jadi evakuasinya lumayan lama karena satu persatu tersebut. Itu sih yang bikin banyak perhatian dari masyarakat. Penumpangnya dari pengunjung bandara juga pada ya ramai lah. Jadi selama 5 tahun bekerja ini, apakah pernah Mas Haji pernah mengalami suatu insiden, maksudnya menangani suatu insiden kecelakaan pesawat? kalau kecelakaan pesawat enggak, cuma bukan menyelamatkan sih ya, lebih ke ngurusin kalau bahasa Jawanya apa sih Mas? Ya ngurusi itu paling ya yang kayak sakit jantung tiba-tiba meninggal di bandara juga ada. Setelah kejadian itu apakah ada kayak gangguan atau gimana? Kalau gangguan sih pasti ada Mas. Setelah kejadian itu ya? Setelah kejadian itu, karena biasanya setiap malam Jumat biasanya itu banyak kru atau pengunjung yang maaf kata dalam tanda kutip, kalau yang sensitif itu biasanya kesurupan. Sering terjadi. Teman saya juga ada itu ya. Jadi karena terlalu sensitif dan dia juga punya bawaan kan kerja saya sendiri, setiap diceritain sedikit atau mendengar sendiri langsung berat sini. Bukan berat lagi Mas, langsung kesurupan langsung ngamuk-ngamuk, nggak jelas ngamuk-ngamuk, padahal banyak penumpang loh, posisi banyak penumpang, ngeri lah. Langsung ngamuk-ngamuk, pakai seragam ngamuk-ngamuk kok. Ya terus itu yang menangani siapa? Menangani ada ya kalau dibilang ulama situlah. Tapi petugas bandara juga? Bukan dari luar. Kalau petugas bandara kita lebih ke evakuasi ke ruangan sih. Ruangan dulu, terus didoain lah, dipijit-pijit, biasanya kan begitu. Penanganan utamanya biasanya begitu. Di situ ya ditelepon lah dari ulama tersebut, biasanya ditelepon. Tapi ulama itu langganan Mas. Pasti ke orang itu namanya siapa? Saya lupa. Apa namanya? Jadi memang horor ya. Bandara kan luasnya segitu. Yang namanya gedung luas, terus banyak sepi, banyak besi-besinya, penerangannya kurang, apalagi sekarang Covid ya, Covid penerangannya kurang, bandara mungkin karena ada ya situasinya seperti ini nggak terpakai, jadi matikan lampu, penerangan nggak ada, horor. Selama kondisi Covid ini Mas, pas walking patrol kalau selama ini sih paling bayangan ketangkep kamera juga ada, pernah. Cuma kita mungkin nggak bisa ngasih tahu ya buat kawan-kawan. Kamera CCTV? Enggak, kamera kita kan kalau walking patrol kita foto-foto. Oh gitu. Sempat ada, cuma seperti lebih ke kunti mungkin ya. Kunti. Sosoknya terlihat seperti kunti. Di pojokan ruangan. Waktu itu saya lihat di fotonya itu di deket tenan-tenan jual resto itu loh, di area ruang tunggunya. Memang bandara itu kayak sama stasiun kan ya. Kata bandara juga besar juga. Nah, pas aku sendiri nih pengalaman pribadi di bandara itu di suatu daerah Mas, di luar Jawa lah ada suatu bandara. Pas transit aja, transit kemudian kan itu posisi siang juga, sebelum Covid ya, itu saya nunggu di ruangan tunggu dekat smoking area. Cuman ada smoking area yang outdoor dan itu nggak ada yang gunain karena memang panas, posisi itu panas. Nah pas saya sama teman-teman itu
temenku ada yang temen pas bepergian itu ada yang dia agak sensitif, sensornya sensitif. Nah, itu melihat suasana bandara itu kayak rame, cuman dia lihatnya itu kayak sepi. Padahal aku lihatnya rame. Ya kayak gitu memang gangguan sering ya. Tapi pas Mas Aji sendiri yang ngalamin posisi belum pernah ngalamin kecelakaan yang bener-bener pesawat terbakar atau gimana, belum? Kalau pesawat terbakar sampai terbakar itu belum, paling tergelincir. Tapi ada korban jiwa. Untuk korban jiwa, alhamdulillahnya ya itu nggak ada, belum pernah mengalami. Kecuali pas waktu itu ya ada lah, yang waktu itu kecelakaan itu yang betul lah. Ya. Salah gitu loh Mas. Ini salah Jawa Barat ya? Salah Jawa Barat itu pas waktu simulasi itu. Itu banyak sekali kan korban di situ. Mungkin dia nambahin cerita mistis lah pastinya lah di situ. Itu ada rekan saya di situ pas waktu itu gak lama dari kejadian tersebut itu ada yang menjaga di situ. Memang kalau malam itu kan dijagain Mas. Dijagain itu yang biasanya sepi, kalau malam kan tutup. Itu sepi, tahu-tahu ada rombongan pilot itu loh. Ada krunya. Nah, itu kan kejadian salah itu yang saya tahu kan dia naik apa namanya? Hercules ya? Bukan. Yang mana naik Sukhoi. Oh, Sukhoi. Pesawat Sukhoi. Siap. Itu ada rombongan terus kan? Itu ada rombongan. Senior saya ya, lebih tepatnya senior saya lagi jaga di situ. Tahu-tahu ada kru lewat. Ternyata kru itu pilot rombongan tersebut. Gitu loh Mas. Dengan posisi muka pucat dan berdarah-darah. Ya, terus si senior Mas itu gimana responnya? Responnya langsung kabur. Ketakutan. Langsung kabur. Aneh sekali. Parah itu paling parah sih. Paling itu. Ya itu sempat booming juga sih cerita di sana. Karena memang benar-benar ya namanya kecelakaan besar seperti itu. Iya benar. Itu korbannya puluhan pilot ya kan? Pilot penumpangnya kan krunya ada sekitar 9 orang. Ya, krunya 9 orang dari sana, dari Rusia. Ya, karena itu kan Rusia. Terus Mas, pas dulu awal-awal Mas Panji kan 5 tahun ini ngalamin ya sedikit lah, mungkin Mas Panji sendiri pas working patrol kan bareng-bareng. Pertama kali working patrol sempat gak ditakut-takutin atau diceritain grup itu kisah nyata sama senior-senior? Pasti lah Mas. Pasti diceritain ini situ ada apa, ini situ pasti Mas. Banyak yang cerita juga. Kalau kesurupan saya juga udah alami sendiri ya, maksudnya ngurusin orangnya sih kayak gitu Mas. Lebih ke yang seperti tadi itu, yang suka itu kan waktu itu saya belum masuk. Tapi itu juga cerita itu cerita juga. Kalau di beberapa tempat itu, terutama di wilayah runway-nya itu Mas. Runway itu jalur penerbangan itu buat take off sama landing itu ya lebih ke kadang saya pernah dapat cerita teman saya waktu patroli menggunakan mobil patroli itu secara tiba-tiba saya merinding ini Mas. Secara tiba-tiba yang belakang kayak dijorokin gitu loh Mas. Kepalanya dibenturin ke jok mobil yang depan karena dia di belakang.
duduk di belakang, kepalanya dibenturin ke jok yang di depan, lumayan keras, langsung gerak-gerak, langsung suruhan itu mas. Pas waktu patroli itu langsung seketika. Akhirnya karena mungkin yang nyetir mobil patroli itu sama satunya lagi yang di depan panik tuh mas. Ya, panik akhirnya manggil patroli lain buat ngangkut anak ini. Soalnya kalau 2 orang kan nggak cukup pasti karena kesurupan itu. Akhirnya dibawa ke posko, minta bantuan. Alhamdulillahnya bisa ditangani. Langsung ditangani. Itu mungkin lumayan bikin resah juga sih mas. Selama itu terus habis itu teman-teman yang lain agak ogah-ogahan ya patroli di lebih ke rame-rame sih ya. Lebih ke rame-rame sih ya. Kita tak gua wanita wanita rame. Kalau sendiri mampus lah mas gitu loh. Terus mas, pas waktu kejadian itu langsung dibawa ke posko, langsung diamankan ke itu. Dipanggil ulama yang tadi yang saya ceritakan tadi, yang udah jadi langganan itu loh. itu ulama langganan bandara namanya. Jadi panggil orang itu, alhamdulillahnya sembuh. Mungkin karena patroli, pas waktu patroli mungkin sembrono atau apa gitu kan. Mungkin karena orangnya juga sensitif, jadi kita nggak tahu. Ini mas, yang namanya di Indonesia ya itu tidak jauh dari kejawen. Dalam artian sajen atau itu tidak bisa dilepaskan. Kalau bahasa Islamnya ya nak ning Jawa iki selamatan lah. Selamatan. Apakah di bandara tempat Mas Aji kerja itu sering diselamati atau jarang atau gimana? Atau lebih ke kalau misalkan selamatan gitu ya Mas. Misalkan kalau selamatan itu mungkin bikin usaha di bandara. Bikin usaha di bandara atau kita punya kegiatan di bandara itu biasanya ya kita syukuran lah pasti. Paling enggak mengundang beberapa perwakilan dari pihak-pihak yang terkait di bandara untuk ya sekedar mendoakan, pastinya sambil makan-makan. Tapi kalau untuk sajen-sajen yang kayak sajen mungkin enggak, mungkin segelintir orang ya mas ya. Kalau segelintir orang kan saya nggak tahu, tapi biasanya pasti ada yang segelintir orang memberi sajen terus untuk meminta sesuatu pasti biasanya ada. Teman saya juga ada. Iya ya, imbalannya minta nomor biasanya. Nomor togel. Ada aneh-aneh. Anak-anak ya. Anak-anak itu aneh-aneh. Togel biasanya togel mas. Mintanya. Kemarin aku sempat ngobrol sama Gus Askar. Gus Askar itu putranya Yidiklan Abdullah yang dari Ponpes Adinda sini. Biasanya saya kalau bikin video ini sama Gus Askar juga, sama teman saya dulu. Nah, di situ biasanya kita membahas tentang jin dan orang-orang yang orang-orang sih makhluk-makhluk yang sering mengganggu manusia di tempat-tempat tertentu. Itu kemarin kita bahas di Sebatan. Kalau ini kan di bandara. Memang di bandara itu tempat kumpulnya orang, memang ramai sih. Cuman di situ dulu kan kita nggak tahu bandara itu didirikan untuk apa. Nah, Gus Aska pun bilang kalau memang jin itu sering menampakkan kayak tadi sosok kunti, sosok di bandara kunti kayak gitu tuh ceritanya Gusnya itu kayak jin gila gitu. Jadi dia memang sukanya di kayak anak-anak. Tapi kalau untuk meminta nomor ya jangan ditiru ya. Jangan ditiru lah. Kalau minta nomor ya ngecak sendiri lah. Kayal. Ya. Terus mas, kembali lagi ke horor bandara setelah pandemi ini.
jam kerja dikurangi atau tetap atau jam kerja dikurangi, kru personilnya dikurangi, nah itu lebih horor lagi mas. Itu gimana pas kontrol itu ya tetap kita yang penting berdoa, yakin tetap pada pendirian ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi pernah nggak kalau gangguan biasanya sih lebih ke suara-suara manggil gitu, suara sih mas, kayak seakan-akan riuh gitu. Lebih ke radio sih, ada yang melempar bunyi letak-letak gitu. Itu biasanya. Kan warung ditutup dong. Ya itu yang warung semuanya ditutup, nggak ada aktivitas, sama sekali. Sepi. Penerangan nggak ada, apalagi kalau malam. Cuman belum ada gangguan yang terakhir sih saya dengar itu akan saya minta ganti pos jaga. Karena gara-garanya di ini loh mas. Jadi pas waktu jaga sendiri harusnya ada 2 orang. Yang satu ini ada kegiatan lain. Nah ya ada kegiatan lain. Dia waktu itu jaga sendiri pas waktu malam didengerin suara tangisan mas. Ini yang paling terbaru ya. Tangisan minta tolong atau menangis. Cuma nangis saja. Posisinya dekat. Ketika disusurin itu nggak ada apa-apa loh mas. Teman saya sempat nangis juga minta ganti pos. Saking takutnya itu loh. Sampai minta ganti pos, akhirnya diganti pos. Di situ ditaruh 2 orang lagi pas sendirian. Ya takut ada efek lagi lah, lebih gitu. Tapi kan lebih deketin. Ya yang kuat-kuat aja yang ditaruh di situ. Sempat gak temen atau Mas Aji sendiri ngalamin atau temen atau senior atau siapapun yang di sekeliling Mas Aji itu sampai dituntutin sampai rumah? Kalau sampai dituntutin sampai rumah itu ada mas, ada. Jadi ceritanya waktu itu mungkin karena dia usil, emang ya dia merujuk ke permintaan nomor tadi itu. Permintaan nomor tadi mau kata ini minta nomor dengan ngasih sesaji gitu loh mas. Ngasih sesaji akhirnya diikutin sampai rumah. Cuma alhamdulillah bisa ditangani. Dibentuk dalam bentuk sosok atau bentuk sosok. Terus sampai pulang sampai rumah. Cuma kan orangnya emang mendalami hal-hal seperti itu. Jadi nggak terlalu heboh lah ceritanya itu di situ. Akhirnya dia sempat minta tolong juga sama ulama itu, bisa diselesaikan. Ya sering minta nomor sih jadinya. Oh iya, kalau orang yang sering bekerja sama dengan makhluk kayak gitu, apalagi di tempat yang notabene seperti itu, dia akan selalu dibuntutin dan akhirnya ada timbal balik juga. Minta timbal balik mungkin sampai di kan udah kerja sama kan kayak sama manusia dimintain tolong minta tolong kan kayak gitu. Minta timbal balik lah pasti. Jadi bandara ini memang berut juga. Mas Aji selama bekerja di bandara itu 5 tahun kan nggak waktu yang sedikit menurut saya. Kita tuh lumayan berpengalaman lah di bandara. Itu apakah pernah suatu ketika ini pertanyaan terakhir ya, waling Mas Haji sampai nggak bisa tidur sampai terngiang-ngiang gitu, pernah? Nah, pernah besar itu yang saya ceritakan bau minyak bukan bau kembang. Pas waktu bau kembang itu saya kan penasaran masuk ke ruangan yang biasanya
tempat saya istirahat itu anak-anak istirahat juga. Akhirnya saya karena penasaran mas, saya balik lagi ke situ. Tapi nggak minta nomor ya? Nggak minta nomor dong, kan aku nomoran. Oh iya. Balik saya lagi ke situ dan itu bau bunganya masih. Dan itu wangi banget, kelihatan banget, rasa banget. Nah akhirnya saya ketemu teman saya itu peka, sama yang seperti itu peka. Dia melihat sosok di situ, ada sosoknya itu macan putih, kepalanya gede, sampai berbentuk macan gitu. Macan putih gede. Emang dari senior juga sih, emang mungkin menunggunya sih ya mas. Sering dilintarin terus itu mas. Jadi pas waktu itu teman saya melihatnya emang lagi jalan-jalan di situ lah. Luar masuk, tembus sana sini, sosoknya macan putih. Ya kita macan putih itu loh mas. Ya mungkin lagi pengen memunculkan eksistensinya bagi orang-orang yang sensitif lah, dia lebih hati-hati, lebih ini tempat yang mungkin menurut dia harus dihormati gitu, kaumnya dia harus dihormati, biasanya seperti itu. Sampai menghargain saya juga menghargai sampean. Nah, cuma kita orang ke orang, ke makhluk ciptaannya Tuhan yang lain kan harus saling menghormati. Gitu aja sih mas. Untuk ya mas, ini terakhir kalinya pesan ke teman-teman, kalau misalkan datang ke bandara terus ke tempat baru lah, ya oke. Saran saya sih ya, kalau di tempat baru itu ya kita lebih menghormati lah, lebih baiknya kita memberi salam. Satu, memberi salam, keduanya menjaga sikap, apalagi di tempat-tempat yang baru kita kenal, kita belum tahu lingkungan tersebut, lebih baik kita menghormati. Soalnya ini Mas Haji kan mengalami sendiri, dia bergelut dengan walking patrol tadi itu gak gampang loh itu ya. Kalau gangguan pasti ada lah, cuma kan kita ingat sama yang Maha Kuasa. Tapi yang lebih penting sih, kalau dengan hal-hal yang seperti itu kita nggak usah takut, tapi emang harus percaya, karena itu masuk ke iman ya, iman kepada hal-hal gaib, betul kan? Betul, insya Allah. Yang paling penting itu kita harus lebih waspada sama yang namanya manusia. Manusia itu ya makhluk Tuhan yang paling mengerikan, men. Iya nggak? Kita nggak tahu apa yang di dalam otak manusia. Nah, itu aja sih pesan saya. Oke. Ya, sampai ketemu lagi. Oh ya, pesan saya satu lagi, jangan pernah takut dengan jin. Ya, menghargai boleh tapi jangan takut. Kalau ente takut, selesai. Komen jangan pernah takut, karena intinya di dunia ini yang pemimpin itu manusia. Ya, pemimpinnya, khalifahnya manusia. Katanya Gus Askar sih, ya nyampein no. Tapi harus berhati-hati dengan manusia sih. Karena lebih mengerikan manusia daripada makhluk lainnya, makhluk lainnya. Oke teman-teman, ini sedikit cerita dari Mas Haji. Mungkin di next video kita akan ngulik ke horor lagi. Kita datangkan narasumber baru yang berkompeten dalam bidang horor. Ya, dalam artian dia mengalami sendiri lah, minimal mengalami kejadian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.